Hari ini kita akan belajar kebenaran firman lagi. Dan kita harus bertumbuh terus ke arah Yesus Kristus Tuhan tentunya. Tambah hari, kita harus berjalan dari kemuliaan yang satu pada kemuliaan yang lain. Dan saya berdoa, Bapak Ibu semuanya yang mendengarkan firman yang saya sampaikan, semakin hari semakin dibukakan kebenaran, sehingga mata hati kita diterangin, kita bisa berjalan seperti apa yang Tuhan mau. Karena hidup kita, sekalipun kita ini berjalan bersama Tuhan, dipimpin Tuhan, kita tidak akan pernah lepas dari problem dan masalah. Tetapi ketika kita ini mengerti kebenaran, kita tahu persis memilih jalan yang benar, kita bisa memilih jalan sesuai dengan ketetapan Tuhan. Sehingga keputusan kita, reaksi kita selalu seperti yang Tuhan mau. Dan berapa banyak dari kita, seringkali kita ini ngadepin masalah, kita itu kena problem, seringkali kita ribut dengan pasangan hidup, ribut dengan orang lain. Itu penyebabnya karena kita ini salah ngomong, salah berucap, nggak bisa mengendalikan mulut dengan baik. Seringkali kata-kata kita ini hanya sederhana, tapi tajam dan melukain banyak orang. Dan ketika orang terlukain, tidak akan mudah mereka disembuhkan. Kita bisa ngomong 5 menit, 10 menit kemudian udah lupa. Kita ngomong sebentar dan setengah jam lupa, sejam kemudian lupa. Tapi ketika kita ngomong yang salah, keluar perkataan-perkataan yang salah yang melukai, menyakitin, merendahkan orang lain, dan orang itu terluka. Kita nggak peduli dengan mereka, padahal mereka udah terluka. Nah, kita harus menjaga hati kita ini. Jangan sampai kita menjadi orang yang tidak peduli sama sekali dengan perkataan kita. Kita harus sadar diri bahwa setiap perkataan kita memiliki otoritas dan kuasa. Harusnya membangkitkan, harusnya membangunkan, bukan malah membuat orang lemah, membuat orang malas, membuat orang kepahitan dan sakit hati. Bapak Ibu, semakin seseorang memiliki hikmat dan pengertian, semakin dia bisa mengendalikan mulutnya dengan baik. Di Amsal 21 ayat 23, siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Ternyata kalau kita ini jaga mulut dan lidah kita, supaya kita nggak ngomong serampangan, ngomong sembrono. Nah, karena keinginan daging kita, maunya kalau ada sesuatu yang buruk kita cepat komentar. Apalagi kalau menyinggung perasaan, ego, harga diri dan sebagainya, kita seringkali mau cepat bereaksi, cepat klarifikasi bisa juga, atau membela diri. Dan biasanya waktu kita dalam kondisi seperti itu, biasanya keputusan yang kita ambil itu salah, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, hari ini kita mesti belajar mengendalikan mulut kita ini. Jangan sampai kita ini melakukan segala sesuatu, tetapi di ujungnya malah kita ini bawa belur karena nggak berjalan seperti apa yang Tuhan mau. Hidup kita ditolak Tuhan. Kita harus menjaga mulut kita, mengendalikannya dengan baik. Jangan mentang-mentang kita ini punya uang, punya otoritas, punya kuasa, punya jabatan, kita pakai mulut kita ngomong serampangan. Bahkan hamba Tuhan pun seringkali mulutnya ngomong serampangan, sembarangan. Kita tidak boleh, kita harus melakukan sesuai dengan ketepatan nilai. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan harus berkenan di hadapan Tuhan. Karena dari mulut kita nanti, setiap kata-kata kita akan dihakimi. Tidak ada satupun yang terluput dari semua perkataan kita. Di Amsal 10 ayat 11, mulut orang benar adalah sumber kehidupan. Ternyata kalau mulutnya orang benar nih, orang benar ini orang yang percaya Tuhan, hidupnya dibenarkan oleh Yesus Kristus, berjalan dalam kekudusan, berjalan kebenaran, isinya firman. Kalau orang itu isinya firman, mulutnya isinya firman, pasti yang keluar adalah sumber kehidupan. Makanya Alkitab Amsal ngomong begini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari sanalah terpancar kehidupan. Kehidupan tidak akan memancar. Bagaimana kehidupan memancar? Oh, mulutnya jahat, mulutnya kotor, kerjanya ngomel, kerjanya gerutu, ngeluh, jelekin orang lain, merendahkan orang lain, merasa benar sendiri. Bapak Ibu, bangsa Israel itu kerjanya itu ngedumel, ngomel, menggerutu, diberkati menggerutu, disertain Tuhan menggerutu, dikasih daging menggerutu, disuruh mengintai tanah perjanjian, ngomel, menggerutu, isinya ngeluh aja. Orang yang kerjaannya seperti itu tidak akan pernah terpancar kehidupan dari mulutnya. Bagaimana bisa terpancar? Mulutnya isinya sampah, keluar semua. Coba dicek masing-masing hari ini. Mulut kita lebih banyak ngomong firman atau lebih banyak ngumpat orang, maki-maki orang, ngomong jelek orang, bereaksi jelek terhadap orang lain. Bayangin kalau mulut kita ini pingin dipakai Tuhan, tapi di sisi lain praktek kehidupannya hari-hari tidak mencerminkan bahwa kita adalah orang memiliki kehidupan. Malah perkataan yang penuh kematian, isinya kutuk, sumpah serapah. Bagaimana orang diberkati? Justru orang akan banyak tersandung. Mulut orang benar adalah sumber kehidupan, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman, isinya kejahatan. Kejahatan semua. Mulutnya orang fasik itu isinya jahat.
Nggak ada kebenaran sama sekali. Biasanya orang ini kalau ngelihat orang lain salah, cepat dikomentarin, diomongin. Orang yang nggak sesuai dengan dia, nggak sejalan dengan dia, diomongin, dimaki-maki, bahkan dijelek-jelekkan, dituduh, difitnah, dan lain sebagainya. Bagaimana mungkin memancarkan kehidupan Kristen yang sejati nih? Kalau orang dunia sih masa bodoh, orang dunia mulutnya seperti comberan pun mereka nggak kenal Tuhan. Tetapi kita anak-anak Tuhan itu harus tampil berbeda. Kita di sisi lain ngomong firman Tuhan, tapi di sisi lain kita mau ngutuk orang. Bagaimana mungkin? Harusnya kita berjalan dalam ketepatan ilahi. Mulut kita dijaga, dikendalikan, ditaklukkan kepada firman Tuhan. Amsal 10 ayat 14. Orang bijak menyimpan pengetahuan. Ini orang bijak nih, ternyata menyimpan pengetahuan. Tetapi mulut orang bodoh adalah kebinasaan yang mengancam. Mulut orang bodoh itu kerjaannya hanya ngancem aja memang. Pada prakteknya mulut orang bodoh kalau udah kejepit, isinya komentar buruk. Makanya Bapak Ibu kan kelihatan nih. Yang suka komentar buruk, komentar jelek, merasa benar sendiri. Ketahuan, isi hatimu juga buruk dan jelek. Gak mungkin kan dari satu sumber mata air memancarkan dua air yang sama. Kalau nggak asin ya tawar, kalau nggak keruh ya jernih, kalau nggak kotor ya baik. Bagaimana dalam hatinya ngaku benar tapi yang keluar mulutnya adalah busuk dan jelek? Itu mustahil. Harus dibereskan yang di dalam nih. Kalau di hati kita ini benar, di dalam benar, di hati kita ini mesti beres. Jangan sampai ada sumber kepahitan, sumber sakit hati yang disimpan. Nanti memancar keluarnya juga kepahitan, sakit hati. Makanya ini mesti beres nih dari luka masa lalu. Pernah disakitin, pernah dilukai, pernah dihianatin, pernah dilecehkan, pernah mengalami hal buruk. Itu harus beres. Luka masa lalu harus beres. Luka batin di masa yang lalu harus beres. Jangan sampai tersimpan. Ketika tersimpan, yang manifestasi keluar dari mulut kita adalah hal yang buruk, hal yang jelek. Coba dicek masing-masing. Lebih banyak ngomong firman Tuhan, atau lebih banyak ngomel, atau lebih banyak gerutu, lebih banyak maki orang, keluar kebun binatang, atau apa? Karena yang di dalam sumbernya itu kotor. Kalau sumbernya kotor, yang keluar pasti kotor. Nggak mungkin yang baik. Tapi kalau yang di dalam itu sumbernya bersih, kudus, sesuai dengan firman Tuhan, pasti yang keluar pasti berkat-berkat. Amin. Amsal 10 ayat yang ke-31. Mulut orang benar mengeluarkan hikmat. Ternyata mulut orang benar itu isinya itu hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Orang deket, orang model kayak begini itu tenang, adem, ayem. Tetapi kalau mulutnya orang bebal itu kerjaannya fitnah nih. Mulut orang benar mengeluarkan hikmat, tetapi lidah bercabang akan dikerat. Tapi kalau mulutnya bercabang, ngomong isu dele sore tempe. Tahu artinya pagi menjadi kedelai, nggak taunya sore udah jadi tempe. Udah berubah terus, nggak ada yang bisa dipegang perkataannya. Bapak Ibu, kita deal bisnis sama siapapun juga, kita bekerja sama siapapun juga, yang dipegang pertama kali adalah ucapan kita loh. Dari ucapan kita, bahkan kita pun percaya, dari ucapan kita dihakimin, dari ucapan kita juga bisa diselamatkan Tuhan. Dari mulut kita bisa mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, dan kita akan diselamatkan. Tapi kalau dari mulut kita menghujat, kita nggak mengakuin Tuhan, kita akan dibinasakan. Dari mulut kita ini, orang akan melihat dan menaruh kepercayaan. Dari mulutmu hati-hati, kalau ngomong jangan sembarangan. Kalau hidupmu pengen dipakai Tuhan, diberkatin Tuhan, ya mulutmu dijaga. Sekarang kalau keluargamu pengen diberkatin Tuhan, suami istri diberkatin Tuhan gitu, ya dijaga mulutnya. Pak, pasangan saya, suami saya nggak bertobat, ya diomongin perkataan yang baik, jangan diomongin yang jelek. Kalau mulut kita itu kan seperti perkataan yang keluar dari mulut kita kan seperti benih ya. Suatu hari dia akan tumbuh dan kita sendiri akan menuai, menikmatinya sendiri. Kalau kita melihat pasangan kita nggak bertobat gitu ya, kita harus ngomongin tentang janji Tuhan terhadap dia. Oh, dia suami yang kasar. Ya diomongin, suamiku adalah suami yang baik, suami yang cinta Tuhan dan mengasihi Tuhan. Diomongin janji Tuhan terhadap hidup dia, jangan malah dikutukin, dikata-katain, direndahkan, dijelekkan. Ya kamu suatu hari akan menuai. Wong setiap kata-kata yang keluar dari mulut kita itu seperti benih. Nah, benih waktu ditabur lama-lama bertumbuh dan kita sendiri akan menuainya. Sekarang hari ini kita harus tabur sesuatu yang baik, sama anak-anak didoain, sama suami, sama istri, sama karyawan, sama orang-orang di sekitar, sama gembalamu, sama pendetamu, didoain hal-hal yang baik, diomongin perkataan-perkataan yang baik, ditabur benih yang baik. Sekarang meski belajar mengendalikan dengan baik, mulut, lidah ini harus dikendalikan supaya mengeluarkan hikmat, bukan mengeluarkan kekacauan.
Amsal 11 ayat 9, dengan mulutnya orang fasik membinasakan sesama. Mulutnya orang fasik itu kerjaannya menghancurkan sesamanya manusia. Kalau bisa dia fokus pada dirinya sendiri dan gak peduli dengan orang lain. Dia gak peduli dengan orang lain, nggak mau tahu, yang penting dirinya sendiri. Ini mulut orang jahat ini kalau ngomong tuh tajam, nyakitin. Dia nggak peduli orang lain tersinggung apa tersinggung, yang penting dirinya ngomong. Nah, orang-orang model kayak begini pasti jadi batu sandungan dan pasti banyak dimusuhin orang. Orang dari mulut orang sombong saja ketahuan bahwa orang nggak bakalan suka. Di ujungnya dia pasti direndahkan. Amsal 12 ayat yang ke-18, ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang. Ada loh orang yang mulutnya lancang sekali seperti tikaman pedang. Kalau buka mulut itu tajamnya bukan main. Ada, pernah ketemu, dari pakaian, dari segi dandan, dari segi cakep, cantik. Tapi waktu buka mulut isinya horor semua. Nah, kalau ada orang kayak begitu itu, hati-hati. Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang. Kalau ini dekat-dekat orang model kayak ini pasti sering terluka kita. Kita mesti jagain diri hati kita sendiri loh. Karena kita nggak bisa jaga mulut orang kan. Kita nggak bisa ngerem mulut orang. Tapi kita mesti jaga diri kita sendiri. Kalau ada orang yang mulutnya tajam, ngomongnya nyakitin, nyelkit, tembus sampai ke tulang. Kalau ngomong firman tembus sampai ke tulang kan bagus. Tapi kalau orang ngomong nyakitin perasaanmu, rendahin kamu, sampai tembus ke tulang, ya berarti nggak bagus itu. Ya jangan didekatin, tuh bahaya. Tapi kamu mesti dengerin firman yang tajam seperti ini, tembus sampai ke jantung, ke tulang tuh. Itu bagus, membuat kita semakin hari semakin cinta Tuhan, semakin bertobat, nggak mau main-main ikut Tuhan. Tapi kalau ada orang-orang yang mulutnya lancang, sadisnya bukan main. Kalau sudah buka mulut, semuanya seperti neraka turun manifestasi dari mulutnya. Tajamnya bro, nyakitin, tembus sampai tulang. Orang model kayak begini jauhin, bahaya. Nanti kalau kita dari dekat akan terluka. Kalau tidak, kita terus akan terluka bergaul dengan orang-orang model seperti ini. Kita mesti bijaksana. Kalau kita memiliki teman, saudara, sahabat, atau siapapun juga, kalau mulutnya tajam, jangan dideketin. Kamu nanti terluka. Semakin orang itu mulutnya tajam, semakin kamu dekat dengan dia, kamu akan banyak terluka. Nih, perhatikan baik-baik. Amsal 12 ayat 18, ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Ternyata lidahnya orang bijak itu mendatangkan kesembuhan. Seringkali ada orang yang luka batin atau punya masalah problem. Kenapa kok mereka datang kepada kita? Karena apa? Ada hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Kalau mulut kita ya, hidup kita dipenuhi hikmat, pengertian, pengetahuan. Yang keluar manifestasi melalui mulut kita juga hikmat, pengertian, pengetahuan. Ketika ada orang-orang bermasalah, keluarganya kacau, hidupnya berantakan, hubungan suami istrinya kacau dan berantakan, dia akan cari orang-orang yang memiliki hikmat dan pengetahuan dari mulutnya. Karena apa? Lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Itu yang akan memulihkan mereka. Itu yang akan membawa orang-orang yang terluka itu dipulihkan Tuhan. Tetapi ada orang yang mulutnya sadis, lancang, dan menyakitin. Itu melukain loh. Melukain terus-terusan. Kalau orang dilukain lama-lama bisa mati loh. Bisa kepahitan, luka batin luar biasa. Ya kalau responnya benar, kalau responnya nggak benar, hancur. Makanya kita mesti pakai hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Supaya kita ini berjalan dalam ketetapan Tuhan. Hidup kita tetap jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Amsal 13 ayat yang kedua. Dari buah mulutnya seseorang akan makan yang baik. Tetapi nafsu seorang pengkhianat ialah melakukan kelaliman. Dari buah mulutnya seorang akan makan yang baik, ya tergantung yang dimakanmu apa hari ini. Kalau kamu makan hikmat, pengertian, pengetahuan, kamu akan kenyang dengan kebaikan, dengan kemurahan. Tapi kalau kamu makan di sini sumpah serapah, gerutu, ngomel, ngamuk, nuduh, fitnah, dan lain sebagainya, itu yang kamu akan menerima semua kejahatan. Suatu hari akan tuai. Amsal 13 ayat 3, siapa menjaga mulutnya memelihara nyawanya, siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Ini jelas nih. Orang yang lebar bibir itu artinya apa? Ngomong, nggak bisa dipercaya mulutnya, ember, nggak bisa menyimpan rahasia iman. Loh, saya ini sebagai hamba Tuhan harus dipercaya mulut saya. Yang harus pertama kali harus mendapatin saya bisa dipercaya adalah istri saya, karena dia hidup setiap hari. Saya kan nggak bisa ngomong palsu, saya nggak bisa ngomong palsu di hadapan istri saya. Hidup saya harus menyenangkan, hidup saya harus membuat dia bahagia. Dia harus menikmatin Tuhan melalui hidup saya. Jadi semua khotbah saya itu dinikmatin oleh istri saya tentunya.
Dan saya tuh punya ponakan banyak sekali. Dan ponakan saya tuh rata-rata paling seneng dengerin khotbah saya. Berarti dia nikmatin Tuhan melalui hidup saya. Ya percuma dong kalau uncle-nya ini ngomongnya ngaco, kelakuannya buruk, jelek, nggak peduli dan lain sebagainya, terus khotbah. Nggak mungkin ponakan-ponakan yang setiap hari jalan bareng, kalau liburan jalan bareng dengan saya, kemana-mana sering kali jalan bareng, nggak mungkin dia akan suka dengerin khotbah saya. Orang harus bisa menikmati Tuhan melalui hidup kita. Ya, orang bisa menikmati hidup kita kalau manifestasi yang keluar dari mulut kita adalah sesuatu yang baik, yang memberkati mereka, yang membawa mereka mengalami kesembuhan dan lain sebagainya. Bapak Ibu, kita harus menjadi orang yang didapatin terus berkenan setiap hari. Amsal 13 ayat 3. Siapa menjaga mulutnya memelihara nyawanya, siapa yang lebar bibir akan ditipak kebinasaan. Orang yang gampang ngomong ya. Kita perhatikan nih, orang-orang yang gampang komentar sekali di media sosial, yang ngawur sekali, seringkali kebentur masalah hukum. Karena apa? Dia dipikir dia berkuasa, dipikir dia punya hak bebas untuk ngomong, ternyata dibatasin oleh hukum. Dan hukum itu yang akan menjadi musuh buat mereka. Akhirnya apa? Akan timpah banyak problem masalah. Kita mesti jaga mulut kita dengan baik kok. Kalau kita ngelihat kesalahan yang di luar nalar, ya jangan buru-buru komentar, serahin dulu kepada Tuhan. Kalau kita dipakai untuk negur pakai hikmat dan pengertian, bukan mau kita sendiri. Bahkan kita negur anak kita pun memiliki cara, bukan mau kita sendiri, supaya anak juga nggak kepahitan, supaya anak tetap sayang sama kita, ngerti maksud dan tujuan kita menegur dan menyampaikan kesalahan tersebut. Menegur pasangan hidup, negur suami atau istri juga nggak boleh pakai sembarangan. Kita mesti pakai cara Tuhan. Jangan sampai dia malah sakit hati, kepahitan, nggak ngerti maksud dan tujuan kita negur dan menasihatin. Kita mesti pakai hikmat, benar-benar pakai hikmat. Lidah orang bijak, Amsal 15 ayat 2, lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Ini betul sekali, lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan. Kalau mau nasihatin orang pakai hikmat, kalau negur orang pakai hikmat, kalau ngadepin masalah pakai hikmat, memutuskan segala sesuatu orang itu pakai hikmat. Supaya apa? Ketahuan dia ada pengendalian penguasaan diri. Dia tanya Tuhan dulu, keputusan yang terbaik untuk hidupnya itu apa. Jangan sampai salah di masa yang akan datang. Lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan. Ngomong yang firman, pengetahuan, hikmat, pengertian membangun. Tapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Kita lihat di media sosial nih, banyak orang mencurahkan kebodohan mereka di media sosial. Dia posting kebodohannya, posting berantemnya, emosinya, amarahnya, bahkan dia doa di media sosial. Saya dipikir yang bikin media sosial itu bisa menjawab doanya atau bagaimana? Ya, kalau orang Kristen sampai melakukan seperti itu, ketahuan bodohnya. Kita harus pakai hikmat tuh, pakai media sosial dengan hikmat. Jangan membeberkan kebodohan kita di muka umum. Bodohmu dibawa ke Tuhan biar diberikan hikmat pengertian. Jangan sampai keterlaluan gitu loh. Orang jangan terlalu bodoh. Mencurahkan ketidakmengertiannya, ketololannya, kebodohannya di media sosial. Bahkan berdoa, berantem dengan istrinya, berantem dengan suaminya, berantem dengan pacarnya, ribut dengan orang tuanya di media sosial. Buat apa? Itu kan membeberkan bahwa kalau ketahuan kalau kita ini bodoh kalau melakukan hal seperti itu. Kita harus pakai hikmat, kita harus pakai pengertian, kita harus pakai penguasaan diri. Jangan dibeber-beberkan kebodohan kita di muka umum. Bawa ke Tuhan biar digantikan dengan hikmat, pengertian, pengetahuan. Dengerin baik-baik. Kamu kalau berdoa di kamar, di kamar doa, di kamarmu itu, matiin handphone, matiin TV, matiin semuanya. Terus kamu kunci kamar, berdoa berlutut di sana. Jangan berdoa di media sosial. Siapa yang mau jawab? Terus kamu kalau diaminkan, dapat amin 1000 kali, 20.000 kali, 1 juta kali, terus doamu dijawab. Kamu kan ketahuan bahwa Kristen ngawur, nggak ngerti kebenaran. Doa di kamar, bukan doa di media sosial. Amin. Kalau kamu posting kebenaran di media sosial, kamu share khotbah di media sosial, kamu nulis firman di media sosial, kamu berbagi tentang kesaksian bagaimana Tuhan baik denganmu di media sosial. Itu baru. Kok doa di media sosial? Memang nanti Facebook, Instagram, dan TikTok jawab doamu, snack video jawab doamu. Jadi pakai pinter sedikit. Otak tuh masih nempel. Setelah lahir baru otak nempel di kepala, di tempurung kita. Artinya otak tuh harus dipakai. Jangan diparkir terus. Terlalu lama diparkir nanti nggak berkembang. Amsal
18 ayat yang keempat. Perkataan mulut orang adalah seperti air yang dalam. Power, ada otoritasnya. Perkataan seseorang itu ada power dan otoritas. Bahkan ekonomi dunia hari ini dipengaruhi oleh perkataan, dikendalikan oleh perkataan. Bagaimana suatu hari ada direkturnya, The Federal, yang nyetak US dollar, ngomong, dan ternyata saham bisa tiba-tiba turun dan saham bisa naik. Suatu hari ada pengusaha besar di Amerika keluarkan statement, tiba-tiba saham itu naik. Bisa juga satpam, bisa turun. Beberapa hari yang lalu yang punya mobil Tesla ngomong, dan dalam sekejap saham bisa turun dan saham bisa naik. Artinya keuangan pun dikendalikan oleh perkataan. Itu powerful sekali, punya otoritas nih. Perkataan mulut orang adalah seperti air yang dalam, ada arusnya, ada otoritasnya, ada kokoh, ada kekuatannya. Bapak Ibu bayangin, kalau Bapak Ibu ini bergaul dengan Tuhan, isi dengan firman, memiliki keintiman dengan Tuhan, memiliki hubungan kedekatan dengan Tuhan. Perkataan itu seperti air yang dalam tuh, menghanyutkan orang pada hadirat Tuhan, menghanyutkan orang dengan otoritas dan kuasa rohani yang powerful dan dahsyat sekali. Tapi kalau mulutmu isinya sampah, karena apa kok bisa sih sampah? Karena sumber mata airnya adanya sampah, kepahitan, luka batin, sakit hati, dilukai, dihianatin, ditinggal kawin, ditinggal selingkuh, bangkrut, miskin, melarat, terus isinya gerutu, ngomel, ngeluh, kacau isinya di dalamnya, karena nggak ada pemulihan, nggak ada pertobatan. Yang keluar dari mulutmu juga air yang dalam, tapi air yang dalam yang menyakitkan, yang melukai orang lain, yang meninggalkan bekas yang busuk dan buruk. Tapi kalau kita diisi dengan firman, diisi dengan otoritas dari kerajaan Allah, kita bergaul dengan firman, mulut kita memiliki otoritas yang powerful, dorongan yang powerful sekali, membawa orang semakin hari semakin kenal Tuhan, semakin mencintai Tuhan. Bahkan ada orang sakit, kamu tumpang tangan dengan otoritas dan kuasa dari mulutmu, orang sakit itu bisa disembuhkan, penyakit itu lenyap dalam nama Yesus. Bahkan ketika kamu berkata-kata, khotbah, nyampein firman, ngonselingin orang pun, ada otoritas dan urapan yang mengalir dari kata-kata itu. Dalam ada bobot dan kuasanya. Perkataan mulut orang adalah seperti air yang dalam, luar biasa sekali. Air yang dalam itu menghanyutkan sekali, powerful, berkuasa. Hati-hati, hidup dan mati dikuasain lidah. Siapa menggemakannya akan makan buahnya. Sekarang kamu dikendalikan siapa? Makan apa? Makan yang baik atau makan yang buruk? Kalau makan yang buruk, kamu akan menuai yang buruk. Kalau makan yang baik, kamu akan dikenyangkan dengan semua kebaikan. Bahkan mulutmu memiliki otoritas dan kuasa untuk mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, melepaskan orang, menghibur orang, memberkati orang. Karena otoritas dan kuasa yang powerful yang keluar dari mulut kita. Saya ulang lagi. Perkataan mulut adalah seperti air yang dalam sekali. Tetapi sumber hikmat adalah seperti batang air yang mengalir. Tetap mengalir hikmat. Sudah dipenuhi otoritas dan kuasa, dipenuhi dengan pengurapan, hikmat dan pengertian pun juga mengalir. Dahsyat dan powerful. Orang yang seperti ini adalah orang yang powerful di hadapan Tuhan. Amin. Amsal 18 ayat yang ke-6 dulu. Bibir orang bebal menimbulkan perbantahan. Ternyata kalau mulutnya orang bebal, orang yang dikasih tahu nggak mau, merasa benarnya sendiri, merasa pinter sendiri, merasa punya surga sendiri. Orang model kayak begini ternyata bibir orang bebal kerjaannya apa? Berantem, menimbulkan perbantahan, dan mulutnya berseru minta pukulan. Orang kayak begini memang harus diajarin, diberi pengertian. Tapi kalau orang bebal tuh biasanya susah, kerjaannya berantem, ribut, ngeyel-ngeyelan, gegeran, nggak terima, sakit hati, kesel, marah akhirnya. Kalau kamu dengar firman, protes, berontak, bukan menerima firman dengan baik, izinkan Tuhan membentuk hatimu, tapi kamu ngeyel, bantah, nyerang balik pendetanya siapapun yang khotbah, artinya kamu orang bebal. Orang model kayak begini, kalau susah dipulihkan Tuhan, karena hatinya terlalu bebal, perlu bertobat balik kepada Tuhan. Dengerin baik-baik, kalau ditegur, siapapun yang negur kamu, terima. Saya ini kalau ditegur siapapun juga ya, saya terima dengan baik loh. Sekalipun saya benar, saya terima dulu. Saya anggap itu, kalau teguran itu baik, berasal dari Tuhan untuk memperbaiki diri saya. Sering sekali saya nggak mau protes, saya diam. Tapi kalau kita ditegur marah, teriak, jerit-jeritan, bela diri, nyerang balik, artinya kamu termasuk orang bebal. Orang kayak begini, mulutnya perlu dihajar.
Nih, bibir orang berbal menimbulkan perbantahan, dan mulutnya berseru minta pukulan, minta diajar. Supaya apa? Bertobat mulutnya, bisa mengendalikan diri dengan baik. Amsal 18:20, perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya. Ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Mulutmu hari ini mengatakan apa? Kebenaran. Kau kan tahu kebenaran, kau akan kenyang dengan hikmat, pengertian, pengetahuan. Kalau mulutmu isinya menggerutu, ngomel, caci maki, jahat, kamu juga akan dikenyangkan dengan semua kejahatan dan kemunafikan, kepalsuan hidup, dan babak belur ujungnya. Kita harus tetap berjalan seperti yang Tuhan mau. Amsal 21 ayat 23. Siapa memelihara mulutnya dari lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Ini penting sekali. Karena kebanyakan problem yang kita alami itu terjadi karena kita sering ngomong yang salah, ambil keputusan yang salah. Dan problem itu biasanya 2 senti di bawah hidung kita. Yaitu apa? Mulut. Bahasa Jawanya itu bagus, cangkem. Kita tuh direm, dijagain cangkemnya itu. Dikasih kekang supaya tetap berjalan pada ketetapan Tuhan. Nggak boleh ngomong sembarangan. Amin. Buka sebentar Yakobus pasal yang ketiga ayat pertama. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu yang menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Jelas nih, pengajar-pengajar akan dihakimi lebih berat, apalagi termasuk saya. Makanya saya bilang kan, saya ini bisa ngomong firman, tapi kalau saya nggak bisa hidupin, istri saya nggak akan menikmatin Tuhan melalui hidup saya loh. Keluarga saya, ponakan-ponakan semuanya, keluarga saya tidak akan menikmatin Tuhan. Orang-orang di sekitar saya nggak akan menikmatin Tuhan. Ini penting sekali. Kita harus menghidupin apa yang kita katakan. Karena orang-orang yang mengajar, jadi guru, akan dihakimi lebih berat. Makanya harus menghidupin kebenaran. 2, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna. Semua pasti. Ternyata memang nggak ada orang yang sempurna. Kita itu disempurnakan dari demi hari. Karena kita banyak kesalahan dari mulut kita. Semua orang pasti pernah bikin kesalahan dari mulutnya. Yang dapat juga mengendali. Nih, saya ulang ya. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna, yang dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Kalau orang itu ya bisa mengendalikan perkataannya, dia adalah orang yang sempurna, yang dapat mengendalikan tubuhnya. Tapi hari ini kan nggak ada. Kita lagi sedang proses penyempurnaan. Nah, yang ketiga, kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menurutin kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Kuda mulutnya dikasih kekang supaya dikendalikan, supaya nggak liar. Dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Jadi harus dikendalikan. Kuda yang liar aja bisa ditaklukkan, kapal yang besar pun juga bisa dikendalikan dengan jurumudi yang kecil. Kita pun harus juga. Ayat yang kelima, demikian juga lidah walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihat betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ini dengerin, lidah kita adalah api yang merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sehingga sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Ini mulut ini kalau nggak dikendalikan para firman, mulut kita akan dikendalikan oleh api neraka. Tajam, bisa menghancurkan, bisa menghanguskan segala sesuatu. Hati-hati ini. Mulut kita kalau nggak diisi benaran firman, nggak ditaklukkan sepenuhnya pada Kristus, mulut kita akan menjadi penyambung lidah setan. Tapi ketika mulut kita ini dikendalikan dengan baik, mulut kita akan menjadi penyambung lidahnya Tuhan sendiri. Kita harus tahu nih, supaya apa? Hidup kita itu dipakai Tuhan, didapatin berkenan di hadapan Tuhan, dan dipercaya menjadi penyambung lidahnya Allah. Jangan sampai menjadi penyambung lidah setan. Itu yang bahaya. Nanti ada orang terluka, banyak orang akan dibinasakan karena kebodohannya, yang tidak mengerti kebenaran firman Tuhan. 7. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas. Lidah ternyata buas sekali, yang tidak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Udah buas, kasar. Orang itu kalau marah itu mulutnya itu sadisnya bukan main. Kasar, sadis, buas.
Dan kalau ngomong tuh mematikan karena ada racunnya, tembus banget, menyakitkan. Orang-orang kayak begini bahaya sekali loh. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita dengan lidah kita juga bisa mengutuk manusia ciptakan menurut Allah, rupa dan gambar Allah. Di sisi lain, orang ya, kalau hari ini didapatin Pak Ibu ini ke gereja tapi mulutmu masih jahat, perlu bertobat loh. Kamu di sisi lain bisa muji Tuhan, di sisi lain bisa ngutuk orang semaumu sendiri. Dengerin baik-baik yang sering keluar kata-kata kebun binatang. Dengerin baik-baik. Tidak ada manusia yang diciptakan seperti kebun binatang. Manusia diciptakan serupa segambar dengan Tuhan. Terus kamu marah, kamu kata-katain seperti kebun binatang, kamu menghina Tuhan. Hati-hati mulutmu nih. Suatu hari kamu akan mempertanggungjawabkannya dengan baik. 10 dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air yang asin tidak dapat mengeluarkan air yang tawar. Hari ini kalau kamu nih mulutmu masih kotor, sering maki, sering gerutu, sering ngomel, sering memaki orang, merendahkan orang, artinya yang di dalammu itu busuk, jahat. Itu harus dibersihkan. Kita mau cek isi hati kita seperti apa, hidup kita seperti apa, akan terlihat dari manifestasi dari setiap perkataan kita. Bapak Ibu kan ada aplikasi recorder di HP. Coba sepanjang hari rekam. Waktu kamu ngomong sama orang, waktu kamu mungkin ketemu orang sama orang yang statusnya lebih rendah, statusnya lebih tinggi, coba dicek nanti rekam, didengerin kembali, di rewind. Apa yang terjadi? Banyak ngomong berkat atau banyak ngomong kutuk? Banyak ngomong yang buruk atau banyak ngomong yang jelek? Tapi nih kalau kita ini ngomongnya buruk terus-terusan, ngomongnya jelek terus-terusan, artinya ada yang tidak benar dalam diri kita. Harus diperbarui, harus dirubah seperti yang Tuhan mau. Tidak mungkin kalau di dalam hati kita ini baik, isinya kebaikan, isinya kebenaran, yang keluar adalah kutuk-kutuk, caci maki, makian. Bagaimana bisa keluar kecacian dan makian kalau di dalam diri kita baik? Orang satu sumber mata air tidak memancarkan dua air yang sama loh. Kalau mulutnya isinya jahat, busuk, jelek, kotor, najis, tidak berkenan, merendahkan orang lain, menghina orang lain, artinya yang di dalam kita ini busuk dan kotor. Ini yang harus diperbarui. Ini yang harus dirubah. Kalau tidak, ujung dari apa yang kita kerjakan, ujung dari apa yang kita lakukan, tidak menghasilkan dampak dan otoritas yang dari Tuhan. Bapak Ibu, kita harus tahu persis bahwa kita harus tahu persis mulut kita bisa jadi kepanjangan tangan Tuhan, bisa juga pakai setan. Kita harus mengendalikannya dengan baik. Hati-hati mulai sekarang kalau ngomong. Jangan sampai ngomong serampangan, ngomong menyakiti, melukai orang lain, merendahkan orang lain. Harus belajar menaruh firman Tuhan di dalam hati kita. Penuh hidup kita ini. Kalau hidup kita ini penuh dengan firman, yang keluar dari mulut kita akan firman. Dengerin baik-baik mulai hari ini. Di Matius pasal yang ke-12 ayat 36. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia, apapun itu perkataan sia-sia, harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Tidak ada satu pun yang terluput dalam hidup kita. Semuanya kita akan menghadap Tuhan. Kita akan dihakimi. Bahkan setiap huruf dan kata-kata yang keluar dari mulut kita. Mulutmu harus dibentuk, diproses. Hatimu harus diubahkan seperti yang Tuhan mau, supaya menjadi kepanjangan tangan Tuhan, bukan menjadi kepanjangan mulutnya iblis. Amin. Saya berdoa Bapak Ibu terus semakin bertumbuh dalam Kristus. Tutup matamu, tutup Alkitab. Bapak, dalam ini hamba-Mu berdoa untuk setiap orang yang mendengarkan firman ini di jamaah Tuhan, semakin bertumbuh ke arah Kristus, bisa mengendalikan mulutnya, mengekang lidahnya, menaruh firman dalam lidah dan bibirnya, menjadi berkat bagi banyak orang. Diberkatin Tuhan, pekerjaan usahanya apapun yang dikerjakan, keluarga yang dipulihkan, suami istri dipulihkan, anak-anak dipulihkan Tuhan, keuangannya, ekonomi dipulihkan Tuhan. Dan hamba-Mu berdoa juga untuk beberapa orang yang sakit, taruhkan tangan kananmu di bagian sakit. Hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus, jadilah engkau sembuh, sembuh dalam semua sakit penyakit. Penyakit dalam, penyakit jantung, autoimun, sakit apapun, rematik, pekelino, asam urat atau apapun, hamba-Mu berdoa in Jesus name, kanker, tumor, lenyap dalam nama. Hamba-Mu berdoa semua orang yang mengalami sakit penyakit disembuhkan Tuhan.
disembuhkan Tuhan. In Jesus name, proteksi, jagain semua orang yang rajin mendengarkan firman ini, semakin hari dimuridkan, bertumbuh ke arah Yesus, semakin menjadi serupa dengan Kristus, dan nama Tuhan dipermuliakan atas hidup mereka. Kamu berdoa, proteksi, jagain, dan lindungin. Tangan kasih karunia anugerah Tuhan melimpah-limpah dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. God bless you.